Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelas 10 IPA 4, ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul BUMS atau Badan Usaha Milik Swasta. Sebelum memulai presentasi pada kali ini, izinkan saya memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Aulia Rahmadinisha, nomor absen 6. Yang kedua, Dede Ahmad AR, nomor absen 09. Yang ketiga, Gilang Rizky Ramadan, nomor absen 13. Yang keempat, Inaya Dwi Safitri, nomor absen 16. Yang kelima, Jason Fernando Ongrian, nomor absen 17. Yang keenam, Rizka Cinta Naila, nomor absen 29. Pokok pembahasan materi kali ini yaitu tentang yang pertama, pengertian BUMS, yang kedua, tujuan dan peran BUMS, yang ketiga, fungsi BUMS, yang kelima, kelebihan dan kekurangan BUMS, yang keenam, syarat mendirikan BUMS, yang ketujuh, tahap mendirikan usaha dalam BUMS. Kita masuk ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu apa itu BUMS? BUMS atau Badan Usaha Milik Swasta merupakan sebuah badan usaha di mana seluruh modalnya berasal dari pihak swasta. Pihak swasta di sini maksudnya ialah pihak swasta dalam negeri serta pihak swasta asing. Sebuah perusahaan biasanya merupakan unit terkecil dari BUMS, sehingga BUMS mengurus atau menjadi pemimpin dari beberapa perusahaan. Banyak pembisnis yang memanfaatkan BUMS sebagai partner bisnis karena dinilai sangat menguntungkan ketimbang mesti membangun perusahaan secara individu, terutama dalam hal modal serta pemasaran. Tujuan dan peran BUMS: membantu pemerintah meningkatkan pendapatan negara dengan cara membayar pajak secara rutin, menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi angka pengangguran di suatu wilayah, membantu pemerintah dengan meningkatkan produksi produk dalam negeri agar mampu meningkatkan kemakmuran masyarakat, meningkatkan pendapatan devisa negara untuk perusahaan badan usaha milik swasta yang melakukan kegiatan ekspor dan impor. Peran BUMS yakni menjadi mitra BUMN, menambah produksi nasional, membuka kesempatan kerja, dan menambah kas negara dan memacu pendapatan nasional. Fungsi BUMS sebagai partner atau rekan kerja pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan di masyarakat, sebagai partner atau rekan dalam pengelolaan sumber daya, sebagai dinamisator atau pihak yang menimbulkan dinamika dalam perekonomian di masyarakat, dan sebagai pihak yang memberikan pelayanan untuk masyarakat. Bentuk-bentuk badan usaha milik swasta. 1. Badan usaha perseorangan. Badan usaha perseorangan adalah suatu bentuk badan usaha yang didirikan dan modalnya oleh satu orang, sekaligus memimpin serta bertanggung jawab atas segala pekerjaan dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. 2. Badan usaha firma. Firma merupakan sebuah perkumpulan dua orang atau lebih yang mendirikan dan menjalankan suatu perusahaan di bawah nama bersama, dengan saling tanggung jawab yang sama terhadap perusahaan. Tanggung jawab tersebut tidak terbatas, sehingga tidak ada pemisahan antara kekayaan perusahaan dengan kekayaan pribadi. Apabila perusahaan menderita kerugian, maka seluruh kekayaan pribadinya dapat dijaminkan untuk menutup kerugian firma. 3. Badan Usaha Persekutuan Komanditer atau CV. Persekutuan komanditer atau CV merupakan persekutuan atau pengelompokan dua orang atau lebih yang menjalankan perusahaan. Persekutuan komanditer terdiri dari sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif atau komplementer adalah sekutu yang berhak memimpin perusahaan. Sedangkan sekutu pasif atau komanditer atau sleeping partner adalah sekutu yang hanya menyerahkan modalnya saja. Dan yang terakhir, Badan Perseroan Terbatas atau PT. Perseroan terbatas atau PT merupakan suatu persekutuan untuk memperoleh modal dengan mengeluarkan saham, di mana setiap orang dapat memiliki satu atau lebih saham yang bertanggung jawab sebesar modal yang diserahkan. Mendirikan PT harus dengan akta notaris dan izin atau persetujuan dari Menteri Kehakiman. Kemudian diumumkan dalam berita negara atau lembaran berita negara, sehingga PT berbentuk badan hukum.
Ciri-ciri badan usaha milik swasta. 1. Berdasarkan kepemilikannya. A. Ciri-ciri badan usaha swasta perorangan. Pemilik badan usaha adalah perorangan. Pemilik merupakan pemegang kekuasaan tertinggi, sehingga dapat mengatur segala sesuatu usahanya. Jalannya badan usaha tergantung kebijakan perseorangan. Semua kewajiban dan risiko yang terjadi menjadi tanggung jawab milik perseorangan. B. Ciri-ciri badan usaha swasta persekutuan. Pemilik badan usaha adalah persekutuan 2 orang atau lebih. Wewenang pengelolaan badan usaha berdasarkan perjanjian dalam persekutuan. Maju mundurnya kegiatan tergantung sekutu kelompok yang mengurusnya. Seluruh kegiatan diarahkan mencapai keuntungan bersama. 2. Berdasarkan fungsinya. Dapat memperoleh keuntungan dan membagikan keuntungan tersebut sebagai lembaga ekonomi. Dapat memberikan pelayanan dengan menciptakan barang dan jasa untuk masyarakat. Sebagai salah satu dinamisator dalam perekonomian masyarakat. Sebagai pengelola sumber daya, yakni sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sebagai partner kerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 3. Berdasarkan permodalannya. Seluruh modal dimiliki oleh pihak swasta atau pengusaha. Pinjaman diperoleh dari bank atau lembaga keuangan. Dapat menerbitkan saham dan menjualnya kepada masyarakat atau bursa efek. Laba atau keuangan sebagian dibagi kepada pemegang saham dan sebagian yaitu laba yang ditahan. Cadangan dalam pengembangan usaha. Dapat menerbitkan obligasi terhadap pinjaman jangka panjang. Kelebihan dan kekurangan BUMS atau badan usaha milik swasta. Kelebihannya antara lain: 1. Cepat mengambil keputusan karena pemodal biasanya menjadi pengelola. 2. Penyumbang pajak untuk kas pemerintah. 3. Berkontribusi dalam menaikkan produk domestik bruto atau PDB. 4. Penyedia barang dan jasa. 5. Cepat menanam modal karena pengelola umumnya sebagai pemilik. 6. Menampung tenaga kerja dalam jumlah banyak. Kekurangannya yaitu: 1. Terlalu memperhatikan laba sehingga tidak memperhatikan lingkungan sekitar. 2. Sulitnya mendapat pinjaman. 3. Sering terjadi silang pendapat antara manajemen perusahaan dengan para serikat buruh. 4. Menimbulkan persaingan tidak sehat. 5. Mengalirkan devisa keluar. Syarat mendirikan badan usaha milik swasta. Berikut adalah pernyataan mendirikan badan usaha milik swasta. 1. Didirikan oleh 2 orang atau lebih penduduk Indonesia yang sudah memiliki KTP resmi Indonesia. 2. Didirikan di salah satu wilayah yang tercakup dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Memiliki akte perizin pembangun dari seorang notaris. 4. Memiliki tujuan yang tidak menantang hukum. Tahap mendirikan usaha dalam BUMS atau badan usaha milik swasta. 1. Mengurus akte pendirian. 2. Mengurus surat keterangan domisili perusahaan. 3. Mendaftar wajib pajak. 4. Pendaftaran ke pengadilan negeri. 5. Mengurus surat izin usaha dagang. 6. Mengurus tanda daftar perusahaan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan kata. Semoga teman-teman semua paham dan mengerti dengan penjelasan yang kami presentasikan. Kami ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.